Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya hormati Ibu Rifah Hafizatul Aurah selaku guru pembimbing pendidikan agama Islam. Saya Lira Sabila dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan sedikit membawakan ceramah yang berjudul kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Baik, langsung dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan inayahnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita di kehidupan sehari-hari sebagai hambanya. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan jasa beliaulah sehingga kita bisa berada dalam keyakinan yang sejati, yakni agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, di sini orang tua adalah malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai anaknya. Allah mengirim mereka ke dunia ini hanya berbekal kasih dan sayang. Kasih sayang yang sangat besar dan tak ternilai harganya. Dari kita kecil sampai kita besar, kita dikasihi dan kita disayangi oleh mereka. Apapun yang kita mau, apapun yang kita minta, mereka selalu memenuhi kebutuhan kita dan permintaan kita tersebut. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah, dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Ibu kita telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya di dalam kandungan. Dengan sekuat tenaga selalu memberikan segala kebutuhan kita mulai saat dalam kandungan sampai kita dewasa. Kemudian ayah adalah sosok manusia yang kuat, yang siap sedia memberikan sekucur keringatnya kepada kita. Di tengah teriknya matahari, beliau bekerja dengan tekun tanpa merasa letih dan kepanasan, karena di pikirannya hanya ada masa depan kita. Sampai-sampai dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia tidak memikirkan keletihannya, dia tidak memikirkan betapa panasnya dia mencari nafkah. Yang ada di pikirannya hanya masa depan kita sebagai anaknya. Nah, maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, cinta kedua orang tua kita adalah cinta sejati untuk kita, tiada putus sampai akhir hayat kita nanti. Namun terkadang kebanyakan di antara kita banyak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, tidak mau berbakti kepada kedua orang tua. Sungguh jika demikian maka kita termasuk orang-orang yang tidak tahu malu, tidak tahu rasa berterima kasih, dan tidak tahu tentang membalas budi kepada kedua orang tua kita. Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, neraka adalah tempat kembali kita jika kita berbuat demikian. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan yang seperti tadi saya sebutkan sebelumnya. Semoga kita adalah orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menyayangi, mengasihi, dan selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita semua bahwa kasih sayang kedua orang tua tidak bisa dibalas dengan emas permata, meski seluas langit dan bumi sekalipun. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Oleh sebab itu, ayo marilah kita menyadari dan selalu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sangat mencintai kepada orang-orang yang mencintai kedua orang tuanya. Begitu juga sebaliknya, Allah dan Rasul sangat membenci kepada orang-orang yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sudah membenci kita, lantas kepada siapa lagi kita harus mengadu, meminta pertolongan dan meminta ampunan? Sungguh kita akan celaka jika berbuat demikian. Maka dari itu, mulai sekarang, selagi orang tua kita masih ada, mari kita sayangi mereka, hormati mereka, berbakti kepada mereka dengan sepenuh hati. Dan untuk kalian yang orang tuanya sudah tidak ada, doakan mereka dalam setiap hari, doakan mereka dalam setiap sehabis kalian sholat, kirimi mereka surah-surah pendek atau Al-Fatihah agar mereka senang. Dan ayo mari kita sama-sama mulai detik ini menghargai kedua orang tua kita yang masih ada, menghormati, berbakti kepada mereka. Jangan pernah membantah perintah mereka, karena itu termasuk dosa yang sangat besar. Jangankan membantah, berkata saja pun jika kita diperintah oleh kedua orang tua kita itu sudah dosa. Maka dari itu, mulai sekarang mari kita hormati kedua orang tua kita, kita kasihi mereka, kita sayangi sebagaimana mereka menyayangi kita dari kita kecil. Mungkin hanya itu saja ceramah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kekurangan itu dari saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.